Welcome to the facts and data of the Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Sobat Fakta dan Data Al-Quran yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar adalah salah satu momentum yang diharapkan dan diburu oleh semua kaum muslimin. Betapa tidak, karena Lailatul Qadar itu merupakan satu kesempatan setahun sekali dengan fadilah yang luar biasa besar. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mencoba menguraikan, membahas Lailatul Qadar berdasarkan sumber-sumber yang otentik, baik itu berdasarkan kitab-kitab tafsir mu'tabar ataupun hadis-hadis yang sahih. Sobat Fakta dan Data Al-Quran yang dirahmati Allah, membahas Lailatul Qadar, tentu saja kita harus merujuk pada sumber primer, sumber utama. Dan sumber utama untuk masalah ini tentu saja adalah Al-Quran itu sendiri dan dengan nama Surat Al-Qadar. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita simak dulu lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Qadar berikut ini. Al-Quran yang dirahmati Allah, berdasarkan surat Al-Qadar tersebut, kita akan mengambil dua kata kunci yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kata kunci yang utama itu, yang pertama adalah Al-Quran dan yang keduanya adalah Lailatul Qadar. Nah, untuk pembahasan Al-Quran di sini ada 4 poin. Poin yang pertama adalah bagaimana turunnya Al-Quran, keduanya siapa yang menurunkannya, ketiganya dari mana dan kemana Al-Quran itu diturunkan, dan yang keempatnya adalah kapan turunnya Al-Quran. Kemudian untuk kata kunci Lailatul Qadar, pertama apa itu makna Lailatul Qadar, keduanya apa fadilah Lailatul Qadar, yang ketiganya amalan apa yang kita lakukan dalam rangka menyambut Lailatul Qadar, dan yang keempatnya peristiwa apa yang mengiringi Lailatul Qadar. Nah, baik, untuk poin yang pertama dari bahasan Al-Quran itu adalah bagaimana turunnya Al-Quran. Nah, turunnya Al-Quran ini terjadi dalam 2 tahapan besar. Tahapan pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Kemudian tahapan yang keduanya, Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah, itu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dikutip oleh Ibnu Katsir, oleh Al-Qurtubi, dan juga dalam kitab Sofatut Tafasir, bahwasannya annahu unzila ila Baitul Izzah, bahwasannya Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah jumlatan wahidatan, secara sekaligus, summa nujila munajjiman, setelah itu diturunkan secara berangsur, secara bertahap, bi salasi wa ashrina sanah, dalam kurun waktu 23 tahun, ala hasbil hawadis wal asbab, disesuaikan atau tergantung kejadian dan juga sebab-sebabnya. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang keduanya adalah siapa yang menurunkan Al-Quran. Nah, tentu saja ini sudah kita mafhumi bersama bahwa malaikat urusan wahyu tiada lain adalah Malak Jibril, malak yang paling mulia dari sekian banyak malaikat yang jumlahnya itu tak terhitung. Kemudian poin yang ketiganya, dari mana dan kemana Al-Quran tahap pertama diturunkan. Nah, Al-Quran dalam tahap pertama diturunkan dari Lauhil Mahfud. Kemana? Yaitu ke Baitul Izzah minas samai dunya, ke Baitul Izzah di langit dunia, ya, atau dalam surat yang lain disebut Mauqin Nujum, tempatnya bintang. Nah, kemudian poin yang keempatnya, kapan Al-Quran diturunkan. Nah, ini merupakan bahasan yang paling pokok, yang paling utama, karena dengan mengetahui titik mangsa turunnya Al-Quran, ini merupakan sesuatu yang diburu,
karena di sana ada satu kesempatan, satu fadilah yang luar biasa besarnya itu. Nah, yang jelas untuk mengetahui kapan turunnya Al-Quran, tentu saja kita harus juga melihat, merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ada nggak ayat yang lain yang menjelaskan mengenai masalah ini? Karena pada dasarnya tahapan untuk memahami Al-Quran itu adalah kita berusaha mencari sebuah informasi yang dikemukakan dalam sebuah ayat, mencari dari informasi ayat yang lainnya. Karena Al-Quran pada dasarnya yufassiru ba'duha ba'dun, itu saling menafsirkan. Nah, baru kalau misalkan dari ayat Al-Quran tidak ketemu, nah baru kita mencari ke sumber yang kedua, yaitu hadis. Nah, untuk informasi kapan turunnya Al-Quran, ini kita dapatkan informasi awal dari Quran surat Al-Baqarah 185. Ayatnya tentu sudah sangat populer, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Nah, jadi dari surat Al-Baqarah 185 ini kita mendapatkan informasi awal bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, bukan pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, ini informasi awal. Nah, kemudian tentu saja yang namanya satu bulan Ramadan itu 29 atau 30 hari. Sementara Al-Quran itu sendiri turun dalam sebuah malam. Nah, itu malamnya malam yang keberapa, yang mana? Nah, kita cari ke Quran itu nggak ketemu, maka kita tentu akan mencari untuk informasi mengenai masalah ini ke hadis. Karena pada dasarnya yang namanya hadis itu menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Hadis itu memiliki fungsi penjelasan, baik itu penjelasan sifatnya itu membatasi yang mutlak, mengkhususkan yang umum, merinci yang global, nah seperti itu. Nah, karena di dalam Al-Quran tidak ditemukan detailnya, maka kita akan mencari masalah ini tentu saja merujuk ke hadis Nabi. Nah, kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW, kita menemukan banyak keterangan mengenai Lailatul Qadar ini. Yang pasti Nabi SAW ketika menjelaskan waktu turunnya Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran itu pada malam Al-Qadar, itu oleh Nabi sendiri dijelaskannya secara gradual, artinya secara bertahap, tidak sekaligus. Tahapan yang pertama adalah Rasulullah menjelaskan Lailatul Qadar dengan amaliyahnya itu beliau mencarinya di semua hari pada bulan Ramadan. Beliau mencarinya pada 10 awal, 10 kedua, dan 10 terakhir. Nah, kemudian Rasulullah SAW pada masa berikutnya memberikan penjelasan kepada para sahabat, memastikan bahwa Lailatul Qadar itu adanya pada 10 malam terakhir. Nah, itu tahapan yang keduanya seperti itu, 10 terakhir. Dan ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awahir min Ramadan wa yaqulu taharru Lailatul Qadar fil ashril awahir min Ramadan. Kata Rasul bahwa Rasulullah SAW itu melakukan i'tikaf fil ashril awahir min Ramadan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu, kemudian beliau menghimbau kepada para sahabat, taharru, carilah oleh kalian Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada kemungkinan besar itu di 10 hari terakhir. 10 pertama, kedua sudah tereliminasi, ya. Dan ini menjelaskan pada 10 hari terakhir. Dari mana Rasulullah mendapatkan informasi itu? Nah, tentu saja dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian penjelasan berikutnya, tahap ketiganya, itu Rasulullah memberikan sinyal yang lebih kencang lagi, yang lebih sempit lagi. Kalau tadi 10 itu kan 10 terakhir ya 10 hari. Nah, ini Rasulullah memberikan petunjuk yang semakin mengerucut, bahwa kata beliau Lailatul Qadar itu ada pada tanggal 29, 27 dan 25. Awalnya sebenarnya Rasulullah tidak menyampaikan tanggal yang pasti, suatu tanggal yang pasti. Namun qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mencabut kembali mengenai informasi yang hendak disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja itu ada hikmahnya bagi kita semuanya, agar kita betul-betul melakukan kesungguhan. Karena apa yang kita lakukan, peribadahan, tentu saja tidak akan sia-sia, akan bermanfaat. Ya, jangan-jangan kalau nanti dikasih tahu pada suatu tanggal tertentu, maka orang akan lebih memilih ibadah pada tanggal tertentu itu. Padahal pada dasarnya suatu pencapaian, katakanlah pencapaian apapun, itu kan merupakan akumulasi dari sebuah kerja keras. Nah, disinilah yang ingin Allah Subhanahu wa taala harapkan kepada hamba-hambanya. Jadi ada upaya keras yang luar biasa. Nah, kembali lagi bahwa informasi mengenai Lailatul Qadar itu semakin mengerucut, yaitu antara tanggal 29, 27 dan 25. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah, "Kharajtu, aku keluar, liukhbirakum, untuk memberi kabar pada kalian, bilailatil qadar, mengenai Lailatul Qadar. Fatalaha fulanun wa fulanun." Namun kata Rasulullah, si fulan dan si fulan membuat konsentrasiku buyar, terganggu. Nah gitu, itu memang sudah ditakdirkan Allah saja. Farufiat, kemudian informasi itu dicabut kembali oleh Allah. Wa asa antakuna khairul lakum, dan boleh jadi itu adalah lebih baik bagi kalian. Kemudian di akhir Rasulullah mengatakan, "Faltamisuha pitasi'ah wasabi'ah wal khomisah." Maka carilah oleh kamu Lailatul Qadar itu pada tanggal 29, 27 dan 25. Nah, jadi artinya itu semakin mengerucut ya di 3 hari terakhir itu. Nah, sekalipun demikian, memang terkait masalah Lailatul Qadar, meskipun Rasulullah sudah menginformasikan di 3 hari terakhir itu, ada beragam pendapat juga sih sebetulnya di karangan para sahabat. Ada yang kemungkinan belum tahu hadis yang ini, atau ada juga yang kemungkinan tahu dengan petunjuk 27 itu. Ada yang berpendapat, misalkan Ubay bin Ka'ab, salah satu mufasir dari kalangan sahabat selain Ibnu Abbas, selain Ibnu Mas'ud, selain Utsman. Nah, beliau berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar pada tanggal 27. Nah, itu ya. Dan ini memang angka 27 ini angka ganjil ya. Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa Allah menyukai bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil yang paling Allah sukai itu adalah angka 7. Karena di dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebut angka 7, 7 langit, 7 lautan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di sana ditangkap sebuah isyarat, jangan-jangan Lailatul Qadar pun itu ada di tanggal 27-nya. Kemudian ada juga satu fakta yang menarik yang bisa kita baca di dalam kitab Tafsirul Kabir, atau yang dikenal dengan Mafatihul Ghaib karangan Imam Ar-Razi. Di sana ada satu penjelasan yang luar biasa, yaitu berusaha menangkap isyarat dari surat Al-Qadar itu, dimana kalau kita perhatikan kalimat Lailatul Qadar di dalam surat Al-Qadar itu diungkapkan 3 kali, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar, 1, wa ma adraka ma lailatul qadar, itu kedua, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, 3. Jadi ada 3 kali kata Lailatul Qadar itu disebut oleh Al-Quran. Dan yang menariknya lagi, huruf-huruf yang menyusun kalimat Lailatul Qadar itu ada 9. Maka 9 dikali 3 sama dengan 27.
Maka dari sana ada yang menangkap pesan rahasia dari surat Al-Qadar bahwa Lailatul Qadar itu pada malam 27. Dan saya pikir itu adalah sebuah penafsiran, sah-sah saja. Yang pasti angka 27 paling tidak itu kan angka yang disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Jazakumullah khairan kathiro, and see you for the next episode.